Bandar Udara atau Bandara Internasional Raden Intan II tentu tidak asing bagi masyarakat di Nusantara. Bandara yang mengambil nama salah satu pahlawan nasional asal Lampung itu terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bandara ini resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Bertaraf Internasional sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2044 Tahun 2018. Bandara yang telah dikelola PT Angkasa Pura II pada tanggal 14 Oktober tahun 2019 itu mengadopsi gaya futuristik dan memiliki gedung parkir berlantai 4. Pembangunan gedung parkir berkapasitas 800 hingga 1000 kendaraan ini bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan arus wisatawan menuju destinasi utama Lampung, di antaranya arena berselancar Pantai Tanjung Setia, Taman Nasional Waikambas, habitat alam lumba-lumba Teluk Kiluan, dan pesona bawah laut di Pulau Pahawang. Kali ini, Nuansa Lampung akan membahas secuplik kisah atau sejarah Bandar Udara Internasional Raden Intan II. Simak informasinya hingga selesai. Bandara yang dibangun pada 1943 itu sebelumnya bernama Pelabuhan Udara Beranti, yang merupakan peninggalan pemerintahan Jepang. Lantas pada tahun 1946, diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia, namun sejak tahun 1946 hingga 1955, Pelabuhan Udara Beranti dikelola oleh Detasemen Angkatan Udara atau AURI, dan pada saat itu belum ada penerbangan komersial atau reguler. Pada tahun 1955, Pelabuhan Udara Beranti dikelola oleh Jawatan Penerbangan Sipil atau DPS karena pada tahun tersebut Detasemen Angkatan Udara memiliki pangkalan udara di Menggala, Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1956, Garuda Indonesian Airways merintis pembukaan jalur penerbangan pertama kali, rutenya Jakarta, Tanjung Karang, atau sebaliknya, dengan menggunakan pesawat jenis Baron, dengan panjang landasan pacu sekitar 900 meter. Pada tahun itu juga, penerbangan komersial dimulai dengan frekuensi 3 kali per minggu. Selanjutnya pada tahun 1963, secara resmi Bandar Udara Beranti dari AURI diserah terimakan kepada Residen Lampung, dan pada tahun 1964 diserahkan pengelolaannya kepada Jawatan Penerbangan Sipil. Pada tahun 1975, dimulai pembangunan landasan baru yang terletak di samping atau sejajar dengan landasan lama. Pembangunan landasan baru dengan maksud agar dapat didarati pesawat jenis F-28 dan sejenisnya. Secara bertahap, landasan dibangun dan pada saat itu panjangnya mencapai kurang lebih 1.850 meter. Pada tahun 1976 pembangunan landasan beserta apron yang baru telah selesai, dan diresmikan penggunaannya pada bulan Juni tahun 1976 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Marsma Kardono dengan menggunakan pesawat F-28 MK-3000. Pada tanggal 1 September tahun 1985, istilah Pelabuhan Udara Beranti diubah menjadi Bandar Udara Beranti, dengan singkatan Bandara Beranti, sesuai dengan Telex Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor 378, TLX Dephub 885 tanggal 22 Agustus tahun 1985. Sejak tanggal 11 Agustus tahun 1989, PT GIA tidak melayani jalur penerbangan Jakarta, Tanjung Karang, dialihkan kepada PT MNA, diterbangi 7 flight per hari dengan pesawat CN-235. Di samping itu, ada incidental flight atau penerbangan charter. Selain untuk Jakarta Bandar Lampung, dilayani juga rute Palembang Bandar Lampung, atau sebaliknya. Terminal baru yang selesai dibangun tahun 1995 diresmikan dalam pengoperasian oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 22 Mei tahun 1995. Bandara Beranti diubah menjadi Bandar Udara Raden Intan II berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1997, yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 21 April tahun 1997. Terhitung mulai tanggal 29 April tahun 2004, PT MNA yang tadinya mengoperasikan pesawat jenis Fokker F-28, diganti dengan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737-200 pada tahun anggaran 2004. Landasan pacu diperpanjang dari 1.850 meter kali 30 meter menjadi 2.000 meter kali 30 meter.
Maskapai penerbangan Sriwijaya Air mulai membuka jalur penerbangan pada tanggal 3 Mei tahun 2005, dan Adam Air pada tanggal 5 September tahun 2005 dengan jenis pesawat yang sama, yaitu Boeing 737 series 200. Sedangkan Riau Airlines pada tanggal 6 November tahun 2006 dengan jenis pesawat Fokker F-50. Pada tahun anggaran 2007, landasan pacu diperpanjang dari 2000 meter kali 30 meter menjadi 2250 meter kali 30 meter. Pada tanggal 1 Maret tahun 2008 maskapai penerbangan Adam Air tidak melayani lagi jalur penerbangan ke Bandar Udara Raden Intan II. 3 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 2 Juni tahun 2008, Riau Airlines juga tidak melayani lagi jalur penerbangan ke Bandar Udara Raden Intan II. Lantas maskapai penerbangan Batavia Air mulai membuka jalur penerbangan ke Bandar Udara Raden Intan II. Garuda pada tanggal 8 kembali membuka jalur penerbangan ke bandara ini dengan pesawat Boeing 737-500. Selanjutnya landasan pacu kembali diperpanjang dan diperlebar dari 2250 meter kali 30 meter menjadi 2500 meter kali 45 meter, sehingga pada tahun yang sama bandara ini bisa dimasuki pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 737-400 secara penuh. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2011, dimulai perluasan apron agar bandara ini dapat dimasuki pesawat Boeing 737-800 dan Boeing 737-900R secara penuh. Apron Bandara Raden Intan II yang pada saat itu hanya bisa menampung 3 pesawat Boeing 737 klasik, diperluas kapasitasnya untuk menampung 5 pesawat secara bersamaan. Pada saat bersamaan dimulai juga konstruksi taxiway B, untuk mempercepat arus keluar masuk pesawat dari apron nomor 4 dan 5. Pada tahun yang sama pula, Lion Air pun membuka rute penerbangan ke Lampung. Sejak tahun 2013, dimulailah renovasi tahap pertama dari Bandar Udara Raden Intan II. Renovasi ini dianggap kurang sempurna karena hanya mengubah sedikit saja dari bentuk asli bandara ini. Pada tahun 2014 kembali diadakan perluasan apron sehingga Bandara Raden Intan II dapat menampung 6 pesawat secara bersamaan. Lalu pada 2015 dilanjutkan lagi dengan konstruksi taxiway C dan perluasan apron, sehingga apron dapat menampung 7 pesawat secara bersamaan. Di saat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan kunjungan kerja ke Lampung, dia mengatakan bahwa Bandara Raden Intan II harus dibenahi dan dibongkar total. Pada akhir 2015, maskapai Wings Air kembali membuka rute penerbangan ke Lampung. Pada tahun 2016, akhirnya dilakukan renovasi besar-besaran di bandara ini. Salah satu bagian dari perluasan pada tahun 2016 ini, adalah kembali diadakannya perluasan apron dan konstruksi taxiway D sehingga kapasitas apron meningkat dari 7 pesawat menjadi 8 pesawat, bahkan bisa menampung 10 pesawat dalam kondisi darurat. Selain itu, landasan pacu kembali diperpanjang, dari 2.500 meter kali 45 meter, menjadi 3.000 meter kali 45 meter agar dapat dimasuki pesawat berbadan lebar. Ketika perluasan sudah selesai, beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia dan Lion Air mulai menambah frekuensi penerbangan ke Lampung. Pada tahun 2017, maskapai penerbangan Batik Air mulai membuka penerbangan ke Lampung dengan pesawat Airbus A320. Ini merupakan debut perdana A320 di bandara ini, sejak perluasan pertama pada tahun 2004. Di akhir tahun 2018, bandara ini ditingkatkan menjadi bandara internasional. Pemerintah memberi waktu selama 6 bulan, sejak diterbitkannya surat resmi peningkatan untuk otoritas bandara mempersiapkan segala keperluan untuk penerbangan internasional, seperti imigrasi, bea dan cukai serta penambahan Terminal 2 internasional yang akan dibangun di tahun itu juga. Pada tanggal 8 Maret tahun 2019, bandara ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi bandara internasional, dengan menandatangani prasasti, berbarengan dengan peresmian Bandar Udara Silampari di Lubuk Linggau. Lantas pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, pengelolaan Bandara Raden Intan II oleh Angkasa Pura II diresmikan, dalam perjanjian kerjasama, tepatnya antara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II Persero. Perjanjian itu tentang kerjasama pemanfaatan barang milik negara pada Bandara Kelas 1 Raden Intan II Lampung.